Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hikmah dengan nomor induk mahasiswa 1902036110. Dan video kali ini saya akan membahas mengenai penulisan tanda baca I sampai dengan O dalam rangka pemenuhan tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Elvina. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu tanda baca elipsis. Nah, ada dua tujuan digunakannya tanda baca elipsis, yaitu yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan itu ada bagian yang dihilangkan. Nah, contohnya seperti ini. Ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik-titik. Nah, bagian inilah yang disebut digunakannya tujuan adanya tanda baca elipsis. Nah, kemudian untuk tujuan yang kedua, yaitu untuk menulis ujaran yang tidak selesai di dalam dialog. Contohnya seperti ini. Menurut saya, titik-titik-titik seperti titik-titik-titik bagaimana Bu? Nah, bagian inilah yang disebut tanda baca elipsis. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu bagian yang kedua adalah tanda baca petik. Nah, tanda baca petik ini digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Merdeka atau mati, seru Bung Tomo di dalam pidatonya. Atau, seperti ini. Kerjakan tugas ini. Sekarang. Nah, perintah atasan. Tanda petik ini juga digunakan untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, seperti ini. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, Maju Tak Gentarnya akan menggunakan tanda petik. Selain itu, tanda petik juga bisa digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang memiliki makna khusus. Seperti, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tanda petik tunggal. Nah, tanda petik tunggal ini digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Nah, misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Kemudian, tanda petik tunggal juga dapat digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata serta ungkapan lainnya. Misalnya, seperti ini. Tergugat yang digugat. Selanjutnya kita akan membahas bagian yang keempat, yaitu tanda baca kurung. Nah, tanda kurung ini digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya seperti ini. Dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Atau bisa juga seperti ini. Warga baru itu belum memiliki KTP dalam kurung kartu tanda penduduk. Nah, kemudian tanda kurung juga digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, seperti sajak Tranggono yang berjudul Ubud, dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1965. Nah, fungsi lain tanda kurung adalah bisa digunakan untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks itu dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya seperti ini. Ibu kemarin baru pulang dari kota Padang. Nah, kota ini bisa menggunakan tanda kurung ataupun tidak. Serta, tanda kurung juga dapat digunakan untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, seperti ini. Syarat lamaran yang harus dilampirkan adalah 1. Akta kelahiran, 2. Ijazah terakhir, 3. SKCK. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu tanda kurung siku. Nah, tanda kurung siku ini digunakan untuk mengapit huruf atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan teks kesalahan.
atau juga kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, ulang tahun dalam kurung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dirayakan secara hikmat. Nah, tanda kurung siku juga dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya seperti ini. Persamaan kedua proses itu dalam kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Dalam kurung, tanda kurung siku, halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketujuh, yaitu tanda garis miring. Nah, tanda garis miring ini dipakai pada nomor surat, nomor alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jalan Keramat 310, atau seperti ini juga bisa, tahun ajaran 2012-2013. Kemudian, tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya seperti ini. Mahasiswa, mahasiswi. Ini adalah mahasiswa dan mahasiswi. Nah, atau contoh lain. Harga sahamnya adalah 1.500 setiap lembarnya. Serta, tanda garis miring juga akan digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurahan kesalahan kelebihan di setiap naskah yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, dia sedang menyelesaikan hutangnya di bank. Sekarang kita masuk pada bagian tanda penyingkat atau apostrof. Nah, tanda penyingkat atau apostrof ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka dalam angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya seperti ini. Dia kan surati, dia kan kusurati. Kan dalam arti adalah akan. Kemudian yang kedua adalah malam lah tiba. Lah dalam artian adalah telah. Nah, mungkin sekian pembahasan singkat kita mengenai penulisan tanda baca. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kemudian apabila ada salah kata, penyampaian atau pengucapan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.